Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Yakesma merupakan salah satu lembaga yang mendedikasikan program untuk para guru, dai, dan sebutan lain yang berjasa terhadap masyarakat dalam pengajaran, pendidikan, serta keterampilan. Saya percaya mungkin di rumah pemirsa masih banyak yang belum mengetahui apa itu Yakesma serta tugas dan tupoksi keseharian dari Yakesma, terutama Yakesma Provinsi Kepulauan Riau. Untuk itu kami menghadirkan narasumber kami, Bapak Daan Syahrizky Hidayat, selaku Kepala Lasnas Yakesma Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau. Langsung saja pemirsa, kita sapa bersama narasumber kita. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah Sehat? sehat. Masih tetap semangat meski di tengah pandemi ini? Ya, semangat harus terus semangat. Harus terus semangat. Baik Pak, pemirsa di rumah mungkin masih banyak yang belum mengetahui apa sih Yakesma itu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih TV Kepri atas kesempatan yang diberikan di dalam acara ini. Yakesma adalah Yayasan Kesejahteraan Madani berupa lembaga amil zakat nasional yang pusatnya ada di Jakarta, lalu kami sebagai kantor perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, seperti itu. Berarti Yakesma adalah Yayasan Kesejahteraan Madani. Iya. Dan Bapak sendiri sebagai apa nih di Yakesma? Tadi sudah saya sampaikan selaku Kepala Lasnas Yakesma. Iya, saya kepala cabang berarti. Kepala cabangnya. Tugas keseharian pokok kepala cabangnya apa Pak? Memastikan penghimpunan, penyaluran, terus juga pemberdayaan serta pendayagunaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf itu dapat terlaksana dengan baik, khususnya di Provinsi Kepulauan Riau yang kita tahu bersama menjadi tantangan tersendiri karena ada 7 kota kabupaten yang terpisah oleh lautan, mungkin berbeda dengan beberapa provinsi yang lain, dan itu merupakan tantangan kita terbesar. Nah, kita ada di ibu kota provinsi, di kota Tanjung Pinang, namun kita juga berusaha bagaimana menunaikan amanah dari para donatur yang memang domisili di Kepulauan Riau untuk yang kami himpun dananya zakat, infak, sedekah, dan wakaf, kemudian kami salurkan juga utamanya di Kepulauan Riau, seperti itu. Yakesma ini merupakan lembaga amil zakat nasional ya Pak ya? Iya. Kalau untuk di Provinsi Kepulauan Riau sendiri, kapan tepatnya berdiri Yakesma Provinsi Kepri? Tepatnya berdiri tanggal 3 Januari 2018. Kalau di pusatnya sendiri tanggal 4 Juli 2011. Jadi 2011 memang sudah lama juga sudah ya, lama Pak, di ya? pusat, namun dia baru ke Kepri-nya di awal 2018. Awal di 2018. Nah, di Kepri ini kan ada 7 kabupaten kota. Apakah semua di 7 kabupaten kota ini ada berdiri Yakesma? Yakesma karena dia kantor perwakilan provinsi, jadi hanya namanya lembaga amil zakat nasional perwakilan itu hanya boleh 1 di tingkat provinsi. Jadi kalau di kota kabupaten yang lain itu bukan kantor cabang lagi, tapi kita bermitra dengan yayasan, dengan masjid, dengan relawan untuk mereka menjadi perpanjangan tangan dari penyaluran kita di kota kabupaten tersebut. Berarti wajib di satu provinsi itu 1 gitu. Satu. Tidak ada, apakah kedepannya akan ada di kabupaten kota lain yang berdiri perwakilan? Di kabupaten kota lain, alhamdulillah sebenarnya setiap kota kabupaten sudah ada, tapi dia bukan kantor perwakilan, tapi hanya sebagai mitra pengelola zakat. Di Batam, di Bintan, memang kita targetnya setiap kota kabupaten sudah ada. Kalau di Tanjung Pinang sendiri karena kita memang kantor cabangnya di Tanjung Pinang sudah menjadi otomatis kita Tanjung Pinang sudah termasuk seperti itu. Jadi memang mitra pengelola zakat. Jadi kita bermitra dengan yayasan lain yang mereka boleh untuk mengelola dana zakat, infak, sedekah, dipayungi hukumnya oleh Yakesma. Karena kan kita menurut undang-undang untuk penghimpunan dan pendayagunaan zakat itu kan terikat undang-undang. Jadi kalau ada yayasan yang tidak berizin sebagai lembaga amil zakat, maka dia dianggap melanggar undang-undang dan itu bisa dijatuhi hukuman sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Seperti itu. Jadi berarti yayasan bisa berjalan sendiri tapi di bawah perlindungan hukum dari Yakesma sendiri. Dia jadi mitra pengelola zakat. Ada MOU yang kita lakukan dan utamanya yayasan itu pun akhirnya menjadi lembaga yang selain menghimpun di lembaga tersebut, kemudian kita menjadi lembaga penyaluran juga di situ dan bisa
menjadi penyaluran di sekitar yayasan tersebut di kota kabupaten yang dia ada di situ. Jadi ibaratnya perwakilan dari Yakesma itu yayasan sendiri yang ada di tingkat kabupaten kota itu sendiri. Iya, seperti itu. Kalau untuk Yakesma ini selain seputaran zakat, apalagi nih yang menjadi tupoksi dari Yakesma? Iya, kita juga menghimpun dan mengelola infak sedekah. Kemudian yang kita lagi gesa adalah wakaf. Nah, alhamdulillah sekarang dibantu oleh pemerintah karena memang sekarang sedang digalakkan wakaf, ya kan, oleh presiden. Maka sebenarnya Yakesma sudah lama juga menjadi nazir wakaf. Jadi kalau zakat itu namanya pengelola namanya amil zakat, tapi kalau wakaf namanya nazir wakaf. Nah, tidak semua yayasan atau lembaga amil zakat itu berizin nazir wakaf. Nah, itu juga punya izin sendiri dia sebagai nazir. Tidak sembarangan ya Pak? Enggak, ya? iya. Jadi Karena kan ini kan memiliki izin untuk nazir wakaf. Nazir wakaf juga itu tahun 2015, lebih awal malah kalau izin lesnasnya ya. Izinnya di 2015, berdirinya di 2018. Enggak kan, kalau di pusat itu kan sudah memegang izin lembaga amil zakat. Kemudian sebenarnya awal 2011 itu lembaga amil zakat di tingkat Jakarta dulu pusatnya. Dia baru menjadi lembaga amil zakat tingkat nasional di 2017. Makanya kemudian karena lembaga amil zakat nasional punya kewajiban untuk seluruh Indonesia, baru tahun 2018 itu memang ekspansi besar-besaran ke beberapa provinsi. Nah, tapi sebagai nazir wakaf dia sudah dari 2015. Nah, kita sedang mengembangkan ini karena potensi wakaf ternyata lebih besar dari zakat infak sedekah, dan itu harus kita budayakan untuk masyarakat juga berwakaf ya. Seperti Baik, itu. Bapak, kita jeda sesaat boleh ya Pak ya? Boleh, baik, siap. Kita sambung lagi, kayaknya agak ini dia sangat oke sekali. Iya. Baik pemirsa, kita jeda sesaat, usai jeda akan kembali lagi bersama kami di Bincang Cerdas. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dan masih bersama narasumber kami Bapak Daan selaku Kepala Lasnas Yakesma Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau. Kita sambung sedikit ya Pak, tadi kita sudah membahas tentang wakaf yang sudah ada izinnya di Yakesma dari tahun 2015 dari pusat ya Pak ya. Sebenarnya apa sih Pak perbedaan zakat dengan wakaf itu sendiri Pak? Mungkin pemirsa biar bisa lebih ilmunya sampai nih. Baik, bismillah. Jadi zakat itu yang kita ketahui bersama merupakan kewajiban kita sebagai seorang muslim kan. Kita sudah hafal dari kecil rukun Islam ada 5. Nah, yang ketiga adalah zakat. Maka zakat itu merupakan kewajiban yang sudah tertulis dalam Al-Quran. Kemudian ada 8 golongan asnaf yang memang menjadi amanah zakat untuk disalurkan, dari mulai fakir, miskin, amil, gharimin atau orang terlilit hutang, kemudian mu'alaf, kemudian hamba sahaya yang dimerdekakan, ibnu sabil, orang yang kehabisan ongkos, dan juga fisabilillah atau tadi para dai, para guru dan lain sebagainya. Jadi memang itu sudah menjadi kewajiban dan sudah ada kadarnya. Jadi zakat ada 2, ada zakat fitrah yang biasa kita setiap Ramadan ya menjelang Idul Fitri. Satu lagi zakat mal, zakat harta. Itu zakat harta itu ada orang yang zakat perdagangan, zakat jasa usaha jasa ya, kemudian zakat profesi atau penghasilan, dan banyak lagi zakat tambang, zakat harta temuan. Nah, itu semua karena memang zakat itu titipan Allah gitu pada manusia, maka ada 2,5% hak orang lain yang ada dalam diri kita, dalam harta tersebut. Nah, tujuannya adalah untuk membersihkan harta itu. Nah, semoga kan kadang ada orang yang misalnya kehilangan uang atau kehilangan harta, terus ada orang yang negur, itu kau kurang kayak gitu, atau kurang infak gitu kan. Maka dengan kita berzakat, insya Allah mudah-mudahan Allah jaga harta kita untuk dari kejahatan-kejahatan atau kemalangan-kemalangan, karena kita sudah mengeluarkan zakat dan kewajiban kita kan. Kalau kita tidak mengeluarkannya, nanti Allah sendiri yang keluarkan melalui jalan-jalan yang Allah tentukan kan. Kita juga nggak ingin seperti itu. Nah, kalau wakaf dia merupakan sebuah donasi juga. Jadi tapi dia itu kalau kita dulu taunya wakaf itu misalnya kalau tanah wakaf yang teringat kita apa? Kuburan ya? Kuburan atau masjid, pesantren, sekolah. Nah, itu memang kalau orang-orang tua kita dulu kita mewakafkan tanah, mewakafkan masjid, bangunan dan seterusnya. Nah, untuk saat ini
Kalau orang langsung berwakaf besar kan berat ya, Berat. punya tanah, punya apa. Nah, sekarang ada wakaf tunai. Jadi wakaf tunai itu kita patungan sama-sama, misalnya kita ada sebidang tanah mau kita bebaskan untuk jadi apa? Untuk jadi masjid, untuk jadi pesantren. Nah, itu kita menggalakkan untuk semua kaum muslimin mau berwakaf. Nah, wakaf ini sifatnya memang tidak wajib. Tapi memang dia menjadi potensi yang sangat besar karena ketika sudah diwakafkan maka itu kan akan pahalanya itu akan mengalir sampai kalau kita meninggal gitu ya, itu kan ketika masih digunakan, dipakai, maka sampai dia mengalir. Dan itu juga bisa ketika kita berwakaf atas nama orang tua kita yang sudah meninggal, insya Allah pahalanya sampai. Nah, kalau zakat itu kan buat kita sendiri. Nah, dan juga kalau disalurkan itu untuk konsumtif sifatnya, artinya memang ada fakir miskin dikasih gitu ya. Tapi kalau wakaf, uang yang diberikan oleh donatur itu tidak langsung diberikan ke fakir miskin atau ke yatim, tapi dibuat aset dulu. Nah, misalnya dibikin rumah tahfiz, dibuat sekolah, kemudian sekolahnya itu nanti gratis karena untuk yatim. Jadi gitu. Untuk jadi dana-dana pengelolaannya nanti dari zakat, dari infak sedekah. Tapi si wakaf itu uangnya itu tidak untuk dikasih ke orang, tapi dia harus jadi aset. Nah, agar pahalanya ngalir terus. Iya, nah itulah keunggulan dari wakaf karena dia pahalanya mengalir. Kalau zakat kan memang ya pahala mengalir, tapi kalau udah dibuat dia makan, udah selesai pahalanya sampai situ aja. Tapi kalau wakaf kan terus berterusan mengalir. Apalagi ada sekarang namanya wakaf produktif yang digalakan oleh pemerintah tuh sebenarnya wakaf uang itu wakaf produktif. Jadi wakaf uangnya itu nanti dijadikan aset. Asetnya itu diproduktifkan, artinya asetnya itu kayak seperti kalau kita ke Arab Saudi, ke daerah-daerah Arab sana itu kayak hotel-hotel, supermarket itu banyak loh dari dana wakaf. Nah, jadi kan kita taunya wakaf tuh masjid, pesantren, ternyata hotel itu bisa dibangun dari dana wakaf. Terus kan hotel itu berdiri pakai dana wakaf modalnya, kemudian kan itu berjalan usahanya, ya kan? Usahanya nanti hasilnya tidak untuk si pewakaf, karena kan pewakaf udah mati hartanya. Nah, nanti itu keuntungannya itu untuk diberikan kepada fakir miskin, jadi dia diputar dulu jadi aset. Nah, itulah yang maksud dari wakaf produktif itu, dan itu mungkin masih banyak sekali di masyarakat kita yang belum memahami karena taunya wakaf itu hanya aset yang udah jadi masjid, jadi pesantren sudah. Nah, tapi tidak diproduktifkan. Nah, itu makanya wakaf uang ini yang sekarang sedang digalakan itu adalah bagaimana kita bisa memproduktifkan wakaf tersebut. Ya, makanya dia bentuknya seperti investasi. Tapi kalau investasi kan orang naruh uang, invest, kemudian dia berharap keuntungannya balik ke dia sama modalnya balik. Tapi kalau wakaf, dia investasi, dia berharap pahalanya untuk dia di akhirat. Terus keuntungannya juga bukan untuk dia, tapi untuk dibagikan. Jadi dua kali pahala pertama jadi asetnya diproduktifkan, ada dikelola di situ. Keuntungannya dibagi-bagi ke orang lagi. Jadi kan lebih luas lagi manfaatnya. Nah, itulah wakaf tuh ya, wakaf produktif. Itu luar biasa. Jadi dari Yakesma ini kan mengurusi wakaf, kemudian zakat. Apakah tupoksi Yakesma hanya mengurusi kemanusiaan aja, Pak? Tupoksi Yakesma ini kan sebenarnya dia lembaga amil zakat ya. Jadi memang fokusnya kepada kemanusiaan yang utamanya itu ada 5 sebenarnya program kita. Ada program pendidikan, program dakwah, program sosial kemanusiaan itu sendiri seperti bencana alam, seperti kemarin banjir kita turun di Tanjung Pinang, Bintan, kemudian program kesehatan dan program pemberdayaan ekonomi. Nah, itu intinya sih untuk kesehatan juga ya. Iya, kesehatan seperti tahun lalu kita pandemi Covid itu kan kita banyak menyalurkan higien kit, kemudian multivitamin dan seterusnya kepada tenaga kesehatan, kemudian ke masyarakat kita juga berikan sembako plus bahan-bahan yang mereka butuhkan untuk mereka tetap sehat gitu. Jadi seperti itu. Jadi tidak hanya di kemanusiaan tapi juga mungkin bencana alam dan kesehatan salah satunya. Ada 5 tadi ya, Pak? 5, tapi memang core kompeten kita itu fokusnya di pendidikan dan dakwah. Makanya nanti ketika laporan kita tidak usah heran ketika melihat laporan untuk bidang pendidikan dan dakwahnya itu lebih tinggi karena memang amanahnya tadi kan untuk mendedikasikan program kita untuk guru, dai dan juga relawan di masyarakat yang memang mereka
jadi kan banyak nih di pesisir-pesisir gitu orang-orang tua yang punya semangat untuk membina anak-anak, tapi dia nggak ada karena terlalu jauh ya, nggak ada bantuan atau mungkin karena memang kerelaan dia. Nah kan kita datang memberikan sagu hati itu kan juga udah menjadi satu kebahagiaan sendiri walaupun sebenarnya tidak kita kasih pun dia udah jalan. Itu yang sebenarnya kita cari di masyarakat, guru-guru yang memang punya dedikasi, bukan guru-guru sekolah aja tapi tadi guru-guru kehidupan lah bahasa gitu. Mengucapkan rasa terima kasih juga ya Pak ya. Oke, baik. Kita jeda sesaat lagi boleh? Iya, boleh. Baik pemirsa TV Kepri, kita jeda sesaat, usai jeda kami akan kembali bersama Anda. Tetaplah bersama kami di Bincang Cerdas. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dan bersama narasumber kami dari Yakesma Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau. Tadi menarik ya Pak pembahasan kita terkait tentang zakat dan wakaf ya. Salah satunya pengertian dari wakaf produktif juga. Nah kalau saya lihat tadi saya memasuki kantor Yakesma Provinsi Kepri ini banyak sekali rata-rata saya lihat anak muda nih Pak. Nah sebenarnya dari sebelum kita membahas tentang anak mudanya, berapa sih jumlah karyawan Yakesma ini? Iya, karyawannya kami sebut sebagai amil. Kalau untuk zakat itu istilahnya amil. Sebenarnya ya karyawan juga artinya. Tapi bedanya adalah kalau amil itu kita menekankan bahwa kita ini bukan hanya sekedar karyawan atau pegawai yang bekerja di satu lembaga, tapi kita adalah karyawan yang dedikasinya untuk zakat dan wakaf, yang itu merupakan memang perintah Allah dan sunnah Rasulnya. Jadi kita ini sebagai pegawainya Allah, kalau saya menekankan seperti itu. Jadi makanya memang kalau karyawan itu kesannya kayak cuman dari pagi sampai sore. Tapi banyak misalnya bantuan yang mereka membutuhkan harus malam. Apalagi kemarin kalau banjir itu sampai berapa hari kita dari pagi sampai malam. Nah karena kita punya rasa sebagai karyawan yang bukan hanya sekedar kewajibannya ke lembaga, tapi juga kepada umat, pada kemanusiaan dan dipertanggungjawabkan kepada Allah, maka jadi lebih semangat di situ. Nah, kita ada 9 orang yang amil intinya. Nah, tapi kalau yang ada relawan juga yang freelance, yang mereka adalah mahasiswa yang kita berikan beasiswa selama 2 tahun, kemudian kita ada di pondok mereka, jadi ada rumah yang kita sewakan untuk mereka, daripada dari pulau itu mereka ngekos di sini, terus kemudian lebih menenangkan orang tua juga, dan mereka berasal dari keluarga tidak mampu. Jadi kadang-kadang ada dari pulau itu yang udah diterima di Tanjung Pinang kuliah, tapi dia mikir gimana nanti biaya hidupnya. Maka kita menampung anak-anak dari mahasiswa dari pulau itu. Syaratnya mereka mau dibina. Karena kan mereka tinggal gratis di situ, tidak bayar uang kos, kemudian mereka dibina dengan selain mereka dari pagi sampai sore mereka kuliah, nah malamnya itu mereka dibina untuk sholatnya, kemudian baca Qur'annya dan seterusnya. Jadi kemudian setelah itu mereka karena sekarang lagi daring, jadi maka mereka kuliah udah kamu kuliah di sini aja, maksudnya di kantor aja, sambil kalau ada apa-apa bantu ya gitu. Jadi kemarin termasuk sangat berguna sekali ketika mereka pas kita banjir besar itu, jadi kan mereka lebih ramai dan mereka juga seneng, mereka dapat pengalaman langsung di lapangan seperti itu. Totalnya ada 15. Nah, dari yang memang setiap hari berkantor, tapi yang 9 itulah yang utamanya sebagai amil. Kalau mau dikerucutkan lagi ada 5, saya kepala cabang, ada 4 kepala bidang, kepala bidang program, kepala bidang kemitraan jaringan umum dan keuangan, dan kepala bidang pemberdayaan wakaf. Itu yang jadi tim saya ada masing-masing, di bawahnya baru ada lagi. Oke, baik Pak. Berarti salah satu beasiswa tadi merupakan salah satu program pendidikan dari Yakesma ya? Iya, pendidikan. Karena memang Tanjung Pinang menjadi pusat pendidikan bagi anak-anak pulau ya, karena di sini ada beberapa kampus negeri, dan kayaknya hanya kampus negeri Tanjung Pinang paling banyak ya. Kalau di Batam mungkin cuma 1. Untuk di Kepri ya? Untuk di Kepri ya, seperti itu. Sekali. Baik Pak, tadi kan amilnya saya lihat banyak yang muda-muda nih Pak. Gimana sih memotivasi anak muda bisa berpikiran istilahnya membantu masyarakat, itu gimana memotivasinya? Iya, dari awal ketika saya bersama mereka
Jadi dulu awalnya Yakesma 2018 tuh saya diamanahkan untuk merintis. Jadi saya masih bekerja di lembaga lain dan tidak berhubungan dengan lembaga zakat. Jadi saya masih volunteer. Nah, di 2019 makin serius dan dari pusat menawarkan saya untuk mau lebih serius nggak nih, ini kayaknya harus memang dikembangkan karena potensinya memang sangat besar di Kepulauan Riau untuk pendayagunaan zakat ini. Nah, maka dari awal itu memang sudah berjumpa dengan mereka yang waktu itu masih skripsi. Ya kan, kalau skripsi kan banyak waktu luang itu kan, jadi ayo kita turun sama-sama, jadi mereka sebagai relawan. Nah, setelah mereka lulus wisuda, saya tawarin, mau nggak kalian kan baru lulus, belum punya pengalaman, jadi sama-sama kita belajar. Karena ini lembaga sosial juga mungkin kalau honor atau gaji ya tidak terlalu besar, tapi mereka dapat pengalaman yang banyak. Kemudian yang kedua ya mereka juga bisa mengembangkan diri dan potensi nanti ke depannya seperti apa ya. Kalau memang mereka mau terus membina diri menjadi profesi yang utama ya alhamdulillah gitu. Intinya menjadi pegawainya Allah. Iya, tadi pegawainya Allah. Jadi makanya punya semangat itu karena memang dalam hadis sebutkan ya amil yang benar yang baik itu setara pahala juga dengan jihad fisabilillah gitu. Jadi emang seperti itu. Itu salah satu motivasinya. Apalagi kan sekarang pemuda ini banyak gelombang hijrah ya, orang lagi seneng ini dan yang udah kita arahkan untuk yang lebih baik lah seperti itu. Baik Pak, dan sekarang kita tahu ini untuk zakat, pengelola zakat itu kan tidak hanya Yakesma sendiri, mungkin juga pemirsa bandingkan apa sih bedanya Lasnas dengan Basnas ya, apa bedanya Pak? Kalau Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, itu yang mengkoordinasikan seluruh lembaga amil zakat. Ya kan, kalau di Kepri berarti Basnas Provinsi Kepri yang mengkoordinir seluruh lembaga amil zakat, baik Basnas tingkat kota kabupaten maupun las yang ada di las tingkat provinsi maupun las kota kabupaten gitu. Nah, itu jadi memang bentukan pemerintah, badan pembentukan karena memang hakikatnya kewajiban untuk berzakat itu harus dijalankan oleh edukasinya, kemudian juga penghimpunannya pendayagunaan oleh pemerintah gitu. Nah, masyarakat ini diperbolehkan untuk juga membantu pemerintah. Jadi sebenarnya Kesma dan lembaga amil zakat yang lain yang swasta itu sifatnya membantu pemerintah, tapi utamanya sebenarnya adalah pemerintah. Nah, kita membantu hal-hal yang mungkin pemerintah tidak terjangkau ya kan. Nah, itu seperti itu perbedaannya. Baik, terakhir nih Pak, harapan Bapak selaku Kepala Lasnas Yakesma dan Bapak bisa menyampaikan sedikit motivasi Bapak untuk masyarakat Provinsi Kepri, khususnya Kota Tanjung Pinang dan untuk kaula muda terkait Yakesma ini Pak. Silakan Pak, sampaikan ke pemirsa TV Kepri. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu dan sahabat Insan Madani yang dirahmati oleh Allah SWT, khususnya di Kota Tanjung Pinang dan umumnya di seluruh Provinsi Kepulauan Riau dimanapun Bapak Ibu berada. Alhamdulillah Yakesma 3 tahun ini dan masuk tahun keempat dipercaya oleh masyarakat untuk menghimpun, mengelola dan mendayagunakan zakat infak sedekah wakafnya, dan kita sudah diamanahkan untuk tahun lalu itu 2,9 miliar. Nah, tahun ini kita ditargetkan 5 miliar. Maka untuk apa saja, yang pasti untuk banyak hal yang bisa kita perbuat lebih banyak lagi, apalagi di tengah pandemi seperti ini, kita harus meningkatkan kepedulian kita, empati kita kepada masyarakat yang membutuhkan, fakir miskin, yatim, lansia, dan juga para guru dan dai yang berjuang bersama menyelamatkan generasi kita dari keterpurukan ekonomi dan juga keterpurukan sosial seperti itu. Insya Allah Yakesma siap bermitra dengan semua pihak untuk mendayagunakan zakat infak sedekah dan wakafnya di Kepulauan Riau. Insya Allah seperti itu. Terima kasih atas waktunya Pak. Semoga Yakesma terus maju, amin, bisa sama-sama membantu masyarakat luas. Amin. Terima kasih Mbak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa TV Kepri, usai sudah bincang cerdas kita bersama Bapak Daan Sahrizki Hidayat selaku Kepala Lasnas Yakesma Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau. Saya Siska Ramalia beserta kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam TV Kepri.